Selamat sore, perkenalkan nama saya Yusi Elizabeth Sinaga dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan dengan NPM 2175574. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema pertemuan ke-14. Di sini yaitu pengertian audit atau pemeriksaan. Pengertian audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selain itu juga terdiri dari jenis-jenis auditor yang berdasarkan organisasinya atau entitasnya. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor diklasifikasikan menjadi 3, yaitu akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. Yang kedua, pemeriksaan internal atau internal auditor. Dan yang ketiga adalah auditor pemerintahan, BKKP atau Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan inspektor di Departemen Pemerintah. Selain itu juga pemeriksaan keuangan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 dengan bunyi pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengolahan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Selain itu juga diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 dengan bunyi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Pengertian pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan tujuan untuk menilai kebenaran dan keadilan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan adapun dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang terdiri dari jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara terdiri dari 3, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu juga terdiri dari dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, yaitu tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya juga ada ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SPKN 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara, yaitu pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selain itu juga tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan pemeriksaan keuangan dan perbedaan pemeriksa keuangan, perbedaan pemeriksa kinerja, dan PDTT. Yang satu, tujuan dari pemeriksa keuangan adalah memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi
kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dan tujuan dari pemeriksa kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Lalu tujuan di PDTT adalah bentuk kepatuhan yang bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Selain itu juga PDTT dalam bentuk investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan unsur pidana. Selain itu juga ada perbedaan dari hasil dari ketiga tersebut. Hasil menurut pemeriksaan keuangan adalah opini atas laporan keuangannya. Lalu hasil dari pemeriksaan kinerja adalah kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Selain itu juga PDTT memiliki perbedaan dari antara dua pemeriksaan, yaitu kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Dan yang ketiga, perbedaan dari tiga ini adalah lingkup pemeriksaannya. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan adalah seluruh laporan keuangannya. Akan tetapi kalau lingkup pemeriksaan kinerja lebih ke spesifik. Dan begitu pula pada hasil pemeriksaan PDTT. Jelaskan review dan pemeriksaan laporan. Ruang lingkup keuangan negara terdiri dari 9, yaitu hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Dan yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemeriksaan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Dan yang ketiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. 6, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang ke-8, kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Lalu, tujuan dari review adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validasi, substansi, bukti, ataupun dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita secara fisik atau pengadaan barang atau jasa. Lalu tujuan dari pemeriksaan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan.